Setelah memastikan bahwa 3A, cek respon, panggil bantuan, dan jalan napas atau airway korban sudah aman atau clear, lanjutkan ke tahap breathing management. Kaji adanya masalah ventilasi dengan cara look, listen, feel. Look, lakukan inspeksi atau perhatikan pengembangan dinding dada. Perhatikan simetris atau tidak. Kemudian perhatikan pula adanya luka atau jejas di area toraks. Listen. Lakukan auskultasi dan perkusi di kedua sisi toraks. Auskultasi adanya suara normal menjauh atau hilang, dan perkusi suara sonor, hipersonor, atau dullness. Feel, lakukan palpasi pada toraks. Periksa adanya krepitasi, fraktur, atau flail chest, dan perhatikan pula kesimetrisannya. Sebelumnya, mari kita mengenal peralatan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah alat dan bahan dalam breathing management. Masker, stetoskop, pulse oximetry, nasal kanul, simple mask, RM atau NRM, BVM atau bag valve mask, dan HEPA filter. Baik, di sini kita akan mempersiapkan alat bantu napas untuk B, untuk breathing, yaitu BVM atau bag valve mask. Untuk BVM sendiri kita persiapkan dulu, biasanya kondisinya tidak semuanya sudah tersambung. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu. Di sini ada bagian masknya, kemudian kantong reservoir udara, dan bagian untuk baggingnya. Ya. Jadi di sini ada dua sisi. Sisi depan yang nanti akan disambungkan ke pasien. Di sini kita pasang masknya. Ya. Oke, bagian mask sudah terpasang. Kemudian untuk bagian sisi belakang, di sini ada terdapat sambungan untuk kantong reservoirnya. Kita pasangkan dulu. Dan satu sisi lagi, ini adalah bagian untuk disambungkan dengan selang yang kita pasang ke oksigen sentral atau tabung oksigen. Nah, jika kondisi seperti ini, berarti BVM sudah siap digunakan, sudah siap dipasang atau disambungkan dengan oksigen. Baik, kita sambungkan ke tabung oksigen atau oksigen sentral. Buka dulu. Kemudian atur kecepatan yang akan diberikan. Dah. Sekarang kita akan memberikan bantuan napas atau breathing menggunakan BVM. Caranya, Anda memegang dengan C dan E. Kita memegang bagian sambungan leher BVM dengan C. Kemudian, pastikan bagian hidung dan mulut korban tertutup rapat. Ya, bagian C ini juga untuk menekan. Memastikan supaya tidak ada udara yang keluar dari samping-samping face mask-nya. Kemudian bagian E kita gunakan untuk memegang dagu dan memastikan ekstensi. Selanjutnya kita berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Untuk memompa, Anda tidak perlu memompa secara keseluruhan. Tidak, tapi cukup setengahnya saja. Ingat, volume tidal paru-paru.
Pastikan Anda memperhatikan bagian dada atau toraks klien ketika Anda memberikan oksigen, paru akan mengembang. Perhatikan bagian parunya. Oke. Jika posisinya tidak ekstensi, nah mengembangnya tidak akan optimal. Oke. Berbeda dengan jika kalian hiperekstensi. Pemberian ventilasi melalui BVM dapat berbeda-beda cara pemompaannya, tergantung pada tujuan pemberian ventilasi tambahan. Pemberian ventilasi dalam RJP. Setelah kompresi 30 kali, breathing 2 kali. 1, 2, 1 siklus. Kemudian kompresi 30 kali dan breathing 2 kali. 2 siklus dan seterusnya sampai 5 siklus. Ingat perbandingan kompresi ventilasi. Pola ventilasi, pompa lepas, pompa lepas. Pemberian hiperventilasi sebelum intubasi. Pompa terus-menerus dengan pola ventilasi pompa lepas hingga mencapai target saturasi O2 minimal 95%. Pemberian rescue breathing. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 2, 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 3, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 4, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 5, dan seterusnya sampai 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, 20. Pola ventilasi dan hitungannya adalah pompa ke-1, 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Pompa kedua, 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Pompa ketiga, dan seterusnya hingga 20 kali pemompaan. Atau hingga 2 menit. Pemberian ventilasi dengan BVM dan ETT. Baik, sekarang kita akan melakukan ventilasi pada klien yang sudah terpasang ETT atau airway definitif. Kita tidak perlu menggunakan masknya, jadi kita lepas. Kita sambungkan antara konektor dengan yang tadi ditempatkan mask, face mask. Setelah sudah terpasang, kita lakukan ventilasi seperti biasa. Pastikan Anda juga mengamati pengembangan dadanya. Jika ingin dilepas, pastikan Anda memegang konektor, kemudian Penggunaan BVM dengan 2 penolong. jika penolong lebih dari 1 orang, maka pemberian ventilasi menggunakan BVM dengan cara VE, bukan CE, kan, tetapi VE. Bagian mask, face masknya kita pegang dengan cara V, kemudian E kita gunakan untuk mengekstensikan. Kemudian dilakukan bagging seperti biasa.
Beberapa rekomendasi untuk breathing management pada masa pandemi yaitu pemberian masker pada korban dan penggunaan HEPA filter. Ingat kembali alat-alat pemberian oksigen berikut. Gangguan ventilasi dan trauma. Tension pneumothorax. Jika pada pengkajian Anda menemukan tanda dan gejala sebagai berikut, maka korban dicurigai menderita tension pneumothorax. Maka segera lakukan needle thoracocentesis di ICS 2 atau ICS 5 mid clavicula. Lakukan desinfeksi pada area penusukan. Berikan analgetik jika diperlukan. Kemudian gunakan jarum terbesar yang bisa digunakan, lalu tusukkan area ICS 2 atau ICS 5 mid clavicula dengan arah jarum tegak lurus. Selanjutnya, perhatikan adanya udara yang keluar. Lepaskan jarum dan tinggalkan bagian kateter yang lentur. Kemudian, buatlah sistem ventil dengan aliran searah. Cara sederhana bisa menggunakan sarung tangan yang dipotong dan digunting sedemikian rupa, kemudian ditutupkan pada kateter yang menempel. Open pneumothorax. Apabila dari hasil pengkajian ditemukan tanda dan gejala berikut, maka korban dicurigai menderita open pneumothorax. Lakukan pemberian oksigen, kasa oklusif 3 sisi, dan kolaborasi pemasangan chest tube. Gunakan bahan yang kedap air dan udara atau oklusif, kemudian tempelkan kasa pada ketiga sisinya. Flail chest. Ketika tanda dan gejala berikut Anda temukan dalam pengkajian, maka korban dicurigai mengalami flail chest. Lakukan tindakan kolaborasi, yaitu pemberian oksigen, analgetik, intubasi, dan operasi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.